Iya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita memasuki materi yang keempat. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan hukum masyarakat manusia, hubungan antara manusianya, dikaji di dalam pengantar hukum Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita masuk dalam materi ilmu hukum sebagai norma hukum. Nah, tentu kita sudah ingat pada mata kuliah yang di awal disampaikan bahwa ada 3 perwujudan hukum. Pertama, hukum sebagai norma, kemudian hukum sebagai cita hukum, ideal ya. Yang ketiga, hukum sebagai suatu kebiasaan di dalam masyarakat. Nah, di dalam hal ini kita akan memperdalam hukum itu sebagai suatu norma hukum ya. Nah, tentu di dalam mata kuliah minggu lalu kita sudah membahas bagaimana pentingnya hukum itu atau untuk menjawab apa sebenarnya kebutuhan di dalam masyarakat itu memerlukan hukum. Nah, karena di lain pihak memang sudah ada norma-norma lain, tapi kenapa hukum itu dibutuhkan? Salah satunya adalah alasannya karena tidak semua norma-norma itu bisa melindungi kepentingan masyarakat sehingga dibutuhkan hukum. Nah, di dalam hal ini memang secara harfiah yang dimaksud hukum itu adalah sebagai norma hukum atau norma aturan. Nah, di sini kita akan lebih memperdalam norma ilmu hukum sebagai suatu norma hukum. Ya. Dalam bagian ini akan dipelajari tentang beberapa ya, pokok yang terkait erat dengan perwujudan hukum sebagai norma hukum. Nah, apa ilmu yang mempelajari terkait dengan norma hukum itu disebutkan di dalam mata kuliah yang pertama waktu itu adalah sebagai dogmatika hukum. Menurut Mawison ya, dogmatika hukum atau ilmu hukum dogmatik itu adalah mencakup semua kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk mempelajari isi dan sebuah tatanan hukum positif yang konkret. Jadi ilmu hukum dogmatik atau dogmatika hukum itu mempelajari hukum dari segi hukum positif, hukum yang konkret atau norma hukum itu. Norma hukum sebagai suatu aturan. Nah, ilmu hukum normatif adalah bagian dari ilmu hukum yang melihat dan mengkaji hukum dalam perwujudannya sebagai norma hukum. Titik pusatnya atau titik perhatiannya dari ilmu hukum adalah pada norma-norma hukum baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun tempat lainnya, antara lain dalam putusan-putusan pengadilan. Jadi perhatian dari ilmu hukum normatif itu ya pada norma-norma hukum itu, norma aturan itu. Yang terdapat di dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah yang berdaulat atau yang terdapat di tempat lainnya misalnya dalam putusan-putusan pengadilan. Itu juga bisa dijadikan sebagai norma hukum. Nah, kenapa putusan pengadilan itu juga mengandung norma hukum? Karena di sana itu juga mengandung suatu aturan yang diputuskan oleh hakim. Jadi putusan hakim itu juga dinamakan hukum. Tapi di Indonesia karena kita menganut suatu sistem civil law system atau Eropa kontinental, jadi putusan hakim itu tidak terlalu mengikat. Artinya tidak dijadikan suatu sumber hukum yang utama atau yang primer. Nah, biasanya putusan pengadilan itu dijadikan sumber hukum primer di negara-negara yang mengatur sistem common law, misalnya di Inggris. Kemudian di Inggris khususnya, ya, dia menganut bahwa putusan pengadilan itu bisa dijadikan sebagai suatu suatu parameter untuk mengadili di dalam kasus yang sama. Ya. Oke. Nah, dari di sini ilmu hukum normatif itu adalah ilmu hukum yang kegiatan ilmiah yang diarahkan untuk melajari isi dari sebuah tatanan hukum yang konkret. Nah,
mengkaji hukum dalam perwujudannya sebagai norma hukum, disebut ilmu hukum normatif. Atau disebut sebagai dogmatika hukum, dogmatik. Kalau mempelajari hukum positif, misalnya kita mengenal lebih dalam istilah hukum positif ya, dogmatika hukum. Istilah dan pengertian norma. Pak, ya. Pak, Kita lanjutkan. Pak, HP Najar mati, Pak. Istilah dan pengertian norma. Apa itu yang dimaksud dengan norma sebenarnya? Kita mengenal istilah norma hukum. Istilah norma dari sudut bahasa berarti aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima, artinya diterima. Nah, di sini kan tadi diuraikan terkait dengan norma hukum. Jadi, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan norma itu ada beberapa pengertian di sini. Nah, salah satunya diartikan di sini norma itu dalam arti bahasa sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Yaitu disebut norma. Aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Jadi ada dua pemahaman di sini. Dipakai sebagai panduan atau sebagai tolak ukur untuk menilai. Nah, jadi norma itu bisa sebagai panduan untuk berperilaku atau untuk menilai perilaku tersebut sesuai norma atau tidak. Nah, di sini kadang kita mendengar istilah di samping norma itu disebut kaidah ya. Selain istilah norma juga ada kalanya digunakan istilah kaidah untuk maksud yang sama. Nah, walaupun dari sudut tata bahasa sebenarnya berbeda antara kaidah dan norma, tapi seringkali di dalam masyarakat kita menyamakan antara kaidah dan norma. Yaitu yang disebut kaidah menurutnya adalah sama dengan norma. Tapi sebenarnya di dalam tata bahasa ada arti sendiri apa itu kaidah. Yaitu rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang sudah pasti, patokan, dalil. Di dalam ilmu matematika itu kaidah itu dalil, ya kayak semacam rumus. Ya, di sini jadi di dalam pengertian ini yang dimaksudkan norma itu aturan ya, yang mengikat warga di dalam kelompok masyarakat sebagai panduan. Pertama itu. Yang kedua, norma itu juga bisa dijadikan sebagai suatu tolak ukur untuk menilai. Apakah ini baik, apakah ini tidak, itu yang dimaksud dengan norma. Nah, kalau kita belajar kemarin kan kita mengenal ada norma agama, ada norma apa kemarin, kesusilaan dan sebagainya. Nah, kalau di sini kita akan nanti memperdalam terkait dengan norma hukum. Nah, itu pengertian norma ya. Jadi suatu aturan ya, atau suatu alat ukur atau alat untuk menilai apakah perilaku itu baik atau tidak dalam masyarakat. Istilah norma itu dalam bahasa Belanda disebut norm atau bahasa Inggris itu sama. Berasal dari bahasa Latin. Jadi norma awal kali itu adanya istilah norma ini berasal dari bahasa Latin. Kemudian dalam bahasa Belanda itu mengadopsinya dengan sebutan norm atau di bahasa Inggris juga norm. Nah, arti aslinya norma itu di dalam bahasa Latin itu adalah siku-siku. Jadi siku-siku arti norma itu. Fungsinya apa untuk siku-siku itu? Untuk membuat sudut 90 derajat dan untuk menguji apakah sudut 90 derajat itu yang dibuat sudah tepat. Jadi tidak menyinggung di dalam konteks peraturan. Tapi kalau kita lihat di dalam kesamaannya itu mempunyai kesamaan di dalam fungsi arti norma yang disebutkan di awal tadi. Kalau dalam arti bahasanya kan itu adalah susuku, fungsinya untuk membuat sudut 90 derajat, fungsinya ya, atau menguji apakah sudut 90 derajat itu dibuat sudah tepat atau tidak. Nah, ini kalau kita tarik di dalam konteks masyarakat, konteks arti norma dalam arti peraturan tadi fungsinya sama, yaitu menentukan bagaimana pergaulan hidupnya terus berjalan
dan menilai apakah pergaulan hidup itu sudah sesuai dengan yang ditentukan. Nah, itu arti norma. Ya, dalam istilah aslinya, di dalam istilah Yunani itu adalah siku-siku yang fungsinya untuk membuat sudut derajat atau untuk menentukan, menilai apakah sudut yang dibuat itu sudah tepat atau tidak. Nah, kalau kita menturunkan di dalam arti norma dalam bahasa hukum yang tadi, ya sama, menentukan pergaulan hidup terus berjalan dan menilai apakah pergaulan hidup itu sudah sesuai dengan yang ditentukan. Nah, jadi bisa untuk pedoman dan bisa untuk sebagai alat ukur untuk menilai. Nah, sehingga norma menjadi dasar untuk menentukan bagaimana orang seharusnya bersikap atau bertindak, dan di lain pihak norma menjadi dasar untuk menilai apakah orang yang telah bersikap atau bertindak itu sesuai dengan yang ditentukan itu. Nah, tadi ada dua berarti fungsinya, untuk pedoman dan untuk alat ukur untuk menilai apakah selalu perilaku dalam masyarakat itu sudah sesuai dengan norma yang ada atau tidak. Nah itu ya, mohon yang awal. Nah, itu penting disampaikan untuk memasuki pemahaman lebih dalam mengenai norma hukum ya. Jadi norma itu sudah memiliki arti suatu aturan. Karena makanya ketika membicarakan norma itu tidak hanya dikenal istilah norma hukum saja. Ada norma kesusilaan, ada norma adat misalnya. Kemarin kita bahas bahwa di dalam ketertiban masyarakat itu hukum itu bukan satu-satunya yang menjadi elemen atau unsur yang menertibkan masyarakat, melainkan ada kesusilaan, ada adat. Tapi kan pertanyaannya, kenapa hukum itu masih dibutuhkan? Karena ternyata norma yang lain itu tidak memiliki komponen yang lengkap untuk melindungi kepentingan masyarakat. Karena dalam dinamika masyarakat itu sangat berkembang, sehingga kebutuhan, kepentingan, urusan itu sangat banyak, sehingga dibutuhkan hukum. Hukum dalam hari ini adalah norma hukum tertulis atau peraturan perundang-undangan. Nah, norma hukum dan norma lainnya. Nah, di sini juga kita sedikit singgung bahwa di dalam hal ini terdapat beberapa norma, ada norma hukum, juga ada norma kesopanan. Ini tolong dihapus, ini siapa yang buat tanda-tanda. Jangan dibuat main-mainan ini ya, ini apa slide-nya. Nah, nih di dalam hal ini selain norma hukum ada norma lainnya ya, berupa norma kesopanan atau norma etika, atau di dalam yang istilah kita kenal kemarin ya norma kesusilaan, norma yang berlakunya dapat dibahasakan dengan bantuan alat-alat perlengkapan negara. Nah, norma hukum nih, pertama norma hukum. Norma hukum itu cirinya selalu kemarin kita, kalau kita bahas kemarin, kita hukum itu kan selalu berpatokan pada kehendak manusia. Jadi hukum itu sengaja dibentuk. Sehingga norma ini dapat dipaksakan, kemarin cirinya. Nah, ada paksaan, ada unsur yang bisa memaksa hukum itu bisa dilakukan. Berlakunya dapat dipaksakan dengan bantuan alat perlengkapan negara yang ditentukan untuk tugas yang bersangkutan. Nah, itu norma hukum. Norma hukum itu biasanya dimaknai dengan suatu aturan ya, yang dibuat dengan kehendak maksud oleh pembuatnya. Siapa itu badan yang berwenang untuk membuatnya? Pemerintah dalam hal ini, DPR, DPRD, nah itu mempunyai yang memiliki kehendak, memiliki legitimasi untuk membuat norma hukum. Nah, yang kedua ada norma kesopanan, yaitu kaidah tentang tata krama. Ya. Dalam pergaulan masyarakat, misalnya kesopanan dalam berpakaian. Nah, di sini, di dalam masyarakat itu, meskipun tidak ada hukum yang mengatur terkait dengan harus bagaimana pakaian, tapi di masyarakat itu sudah ada yang disebut sebagai norma kesopanan. Nah, jadi disinilah yang kemudian menentukan misalnya pakaian itu harus tertutup dan sebagainya. Pakaian yang bagus itu hendaknya menutup seluruh bagian tubuh. Ya. Atau misalnya untuk dalam berpakaian itu hendaknya sopan itu ya tertutup semua auratnya khususnya. Nah, itu adalah norma kesopanan.
Meskipun misalnya tidak diambil dari unsur agama, di dalam masyarakat adat tentu sudah ada mempunyai norma kesopanan. Misalnya ketika berperilaku, kita berjalan di depan orang tua, kita harus lebih membungkukkan misalnya. Nah, itu norma kesopanan. Ketika berbicara dengan yang lebih tua, kita harus merendahkan suaranya. Nah, itu kan norma kesopanan. Nah, meskipun itu tidak ada aturan tertulisnya disebut norma hukum, tapi di dalam adat masyarakat itu sudah ada norma kesopanan. Nah, apa sih kesamaan dari kedua ini ya? Kedua norma ini mempunyai kesamaan tertentu, yaitu norma hukum dan norma kesopanan bersifat heteronom. Nah, apa maksudnya heteronom itu? Ketaatan terutama disebabkan adanya paksaan dari luar individu itu sendiri, yaitu paksaan dari masyarakat. Jadi, di dalam hal ini, kesamaannya, baik norma hukum maupun norma kesopanan itu, keberlakuan untuk dapat dipatuhi masyarakat itu bukan dari individu sendiri, tapi dari unsur dari luar individu itu sendiri. Paksaannya dari masyarakat. Norma hukum dan norma kesopanan memberi peraturan lahiriah manusia. Jadi kesamaannya sama-sama yang bersifat heteronom. Ya, ketaatannya masyarakat atau rakyat taat kepada norma ini sebenarnya bukan dari paksaan diri sendiri, tapi malah dari unsur dari luar. Misalnya ada norma kesopanan yang ada di masyarakat adat. Biasanya ya yang memberikan paksaannya karena di dalam masyarakat itu sudah mematuhi itu. Ketika tidak mematuhi maka ada sanksi yang akan dikenakan. Meskipun itu bukan sanksi misalnya penjara, tapi misalnya sanksi masyarakat dikucilkan, dicemooh dan sebagainya. Kalau itu norma kesopanan misalnya. Nah di situ. Nah, itu kesamaannya antara norma. Jadi selain norma hukum ada norma kesopanan. Nah, selanjutnya, norma hukum dan norma kesopanan itu memberi peraturan untuk perbuatan lahiriah manusia. Sehingga apabila perbuatan lahiriah tidak melanggar norma-norma yang ada, orang juga tidak perlu mempertanyakan lebih lanjut apa yang ada. Orang juga tidak perlu mempertanyakan lebih lanjut apa yang ada dalam pikirannya. Ya, dalam hukum dikenal asas cogitationis ponem nemo patitur, yaitu tidak seorang pun dapat dihukum hanya atas apa yang ada di pikirannya. Ya. Jadi norma hukum dan norma kesopanan itu memberi peraturan atau mengatur perbuatan yang lahiriah, yang nyata, tindakan nyata, bukan tindakan tidak nyata. Sehingga perbuatan lahiriah itu ketika suatu perbuatan lahiriah tidak melanggar norma-norma yang ada, orang tidak perlu mempertanyakan lebih jauh apa yang ada. Orang tidak perlu mempertanyakan lebih lanjut apa yang ada dalam pikirannya. Jadi norma hukum, norma kesopanan itu tidak bisa menghukum karena pikiran kita. Misal pikiran kita, saya mau maling gitu. Ya karena itu belum diberbuat, ya tidak melanggar norma hukum ataupun norma kesopanan. Karena bukan perbuatan lahiriah. Sehingga istilah asasnya ya, yang dikenal di dalam norma hukum itu adalah cogitationis ponanemu patitur, atau tidak seorang pun dapat dihukum hanya atas apa yang dipikirkannya. Pikiran kita itu sudah misalnya kita akan dalam pikiran kita itu kemudian itu menyampaikan suatu gagasan. Harusnya itu di dalam norma hukum itu tidak bisa menjangkau, tidak bisa. Kita mengadakan suatu diskusi misalnya. Yang disampaikan di dalam diskusi itu berupa suatu gagasan untuk istilahnya kalau misalnya kita di daerah tertentu ingin memisahkan diri dari negara Indonesia misalnya, tapi itu dalam pikiran gagasan. Harusnya ini
tidak bisa dihukum meskipun ada ketentuan harusnya yang dihukum itu ketika sudah ada tindakan gitu. Misalnya di Papua sana kan sudah banyak tuh dari kelompok-kelompok tertentu yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Nah, itu suatu perilaku yang ingin merongrong kekuasaan negara, bukan kekuasaan negara, tapi ingin memisahkan diri dari negara. Sehingga mempengaruhi orang lain untuk ikut dengannya. Kalau itu belum dilakukan dalam bentuk tindakan, itu seharusnya belum bisa dihukum. Karena itu masih dalam suatu pikiran. Nah, ini yang dimaksud dengan tidak seorang pun dapat dihukum hanya atas dasar apa yang dipikirkannya. Jadi norma kesopanan, norma hukum itu peraturan untuk perbuatan lahiriah, tindakan nyata yang lahiriah yang terlihat, bukan atas dasar pikirannya. Kalau masih dalam tanda pikirannya itu disebut sebagai kebebasan di dalam demokrasi, sebagai kebebasan berpendapat dan sebagainya. Itu seharusnya tidak bisa dikenakan. Nah, tapi kita melihat ya sebenarnya kalau ada mahasiswa pernah mencermati dalam perkembangan itu, sekarang itu sudah sangat lebih represif gitu hukum itu, bahkan menjangkau hal-hal yang belum dalam tingkah laku, dalam tindakan, masih dalam konsep gagasan, kadang sudah dibeku. Nah, ya lebih nyatanya contohnya pada zaman Orde Baru ya, ketika Soeharto itu memimpin, banyak sekali ditangkapkan acara-acara diskusi dengan dalil ingin merongrong kekuasaan dan sebagainya. Nah, kalau menggunakan asas ini harusnya tidak bisa deh. Tidak seorang pun dapat dihukum karena norma kesopanan dan norma hukum itu mengatur suatu perbuatan yang haliyah, tindakan nyata. Nah, ketika pikiran itu baru diaplikasikan dengan tindakan nyata, maka tindakan nyatanya itulah yang kemudian dikenakan hukumnya, norma hukumnya, dan norma agama, sopanannya misalnya. Kalau masih dalam pikirannya ya belum bisa. Nah, itu persamaannya antara norma kesopanan dan norma hukum. Yang selanjutnya, itu perbedaannya, apa perbedaan di antara kedua norma ini? Perbedaan antara keduanya adalah paksaan atau coercion. Dalam kaidah hukum bersifat lebih keras dan tegas. Nah, paksaan dalam kaidah hukum atau norma hukum itu umumnya dilaksanakan dengan bantuan pemerintah. Nah, kalau kesopanan itu tidak ada paksaan di dalamnya. Karena tidak ada unsur yang akan atau alat yang sah untuk ketika seseorang itu melanggar norma kesopanan. Biasanya ya hukumnya itu berupa cemoohan atau dalam hal ini misalnya dikucilkan ketika dia melanggar kesopanan. Yang menghukumi masyarakat langsung, bukan organ dari negara, tidak. Nah, kalau hukum berbeda, paksaannya itu bisa lebih keras dan bisa dipaksakan oleh pemerintah, alat negara yang secara sah bisa menindak. Nah, itu perbedaannya. Jadi ada kesamaan dan ada perbedaan antara norma hukum dan norma kesopanan. Nah, jadi selain norma hukum ada juga norma kesopanan. Selain kedua norma itu juga ada norma kesusilaan. Ya. Norma mengenai apa yang baik dan apa yang berdasarkan pertimbangan hati nurani akhlak dan akhlak manusia. Ya, kemarin saya sudah bahas beberapa ini kita bahas. Nah, terkait ada norma hukum, norma kebiasaan dan sebagainya, kita harus bahas kemarin terkait untuk membicarakan kenapa hukum itu dibutuhkan di dalam masyarakat. Padahal sudah ada norma kesusilaan, norma ini. Nah ini untuk memperjelas bahwa selain norma hukum itu ada norma-norma lain yang hidup dalam masyarakat. Norma dan untuk menemukan apa sih perbedaan dan kesamaannya. Selanjutnya adalah norma kesusilaan, yaitu norma mengenai apa yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan hati nurani atau akhlak manusia. Hati nurani itu adalah akhlak manusia, bertambahkan berdasarkan dari akhlak manusia. Nah, jadi untuk menilai apa yang buruk dan apa yang baik itu disebut norma kesusilaan. Nah, meskipun
secara lahiriah manusia itu ya kan mempunyai namanya hati nurani. Ketika manusia itu sudah masuk dalam konteks yang dalam istilah bahasa agama Islam kita adalah balik, itu sudah mampu membedakan antara yang baik dan buruk secara lahiriah. Meskipun tidak ada aturan yang mengatakan ini baik, ini tidak. Nah, manusia selahirnya sudah dibekali itu oleh Sang Pencipta. Ketika sudah masuk di dalam kategori umur dewasa gitu balik, itu pasti sudah tahu mana yang baik dan buruk. Nah, makanya meskipun tidak ada norma hukum di dalamnya, manusia sudah bisa mampu membedakan itu. Nah, itu sebetulnya norma kesusilaan yang berasal dari pertimbangan hati. Nah, itu awalnya dari akhlak manusia, hati manusia. Nah, norma kesusilaan ini berasal dari pertimbangan hati nurani, akhlak manusia ya. Sekalipun manusia tidak pernah membaca undang-undang tadi, norma hukum. Nah, meskipun misalnya ya udah ada aturannya, ataupun sekalipun tidak ada, misalnya tidak tahu. Tapi untuk membedakan baik dan buruk itu ya sudah masalah suatu lahiriah kita sudah mampu membedakan. Nah, tidak pernah membaca aturan undang-undang dan tidak menganut suatu agama, tetapi ia tetap mempunyai pertimbangan hati nurani yang memberitahu bahwa perbuatan pembunuhan atau pencurian ya merupakan perbuatan yang tidak benar. Karena manusia ini ya makhluk yang kamil di antara makhluk yang lain. Manusia itu makhluk yang sempurna di antara makhluk yang lain, misalnya tumbuhan, hewan dan sebagainya. Kita dibekali dengan akal dan dibekali dengan hati yang bisa menimbang yang baik, yang buruk, yang benar, yang salah. Nah, itulah yang disebut norma kesusilaan. Karena berasal dari hati nurani. Sifat lahiriah yang sudah dibawa sejak lahir. Yang selanjutnya itu selain norma kesusilaan, itu ada norma agama. Dalam hal ini adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Kalau di sini dia mengenai dalam arti sempit, tapi sebenarnya dalam konteks norma agama ini sebenarnya cakupannya sangat luas. Bahkan norma agama atau aturan-aturan yang berasal dari Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala di dalam konteks ini biasanya disebut dalam hukum Islam gitu, hukum agama. Itu sebenarnya sudah sangat mempengaruhi peraturan norma hukum. Salah satunya ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 misalnya masalah perkawinan. Dikatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa perkawinan yang sah itu ya perkawinan menurut agamanya masing-masing. Nah, jadi norma agama ini sudah masuk di dalam norma hukum yang dibuat oleh pemerintah. Nah, salah satu contohnya biasanya ya masih banyak lagi. Kalau hukum di Islam itu kita mempunyai namanya KHI, kompilasi hukum Islam, itu juga digunakan oleh para hakim di mana pengadilan agama untuk menilai perbuatan. Nah, di Indonesia sangat kental norma agama kita. Meskipun tidak bisa dilakukan secara umum untuk perilaku pidana. Karena sejarahnya dulu sangat panjang. Kenapa kemudian di Indonesia hukum Islam itu hanya diberlakukan untuk masalah-masalah yang private, masalah-masalah pribadi, misalnya perceraian, kemudian hak asuh anak, waris, nah itu bisa diselesaikan di pengadilan agama. Tapi kalau masalah pidana dan sebagainya nggak bisa. Nah, norma agama yang lain juga berpengaruh di dalam hal ini. Apalagi dan perkembangannya banyak sekali perda-perda. Nah, kalau ada semua mengikuti perkembangan peraturan ketatanegaraan itu ada perda namanya perda syariah, ada perda berbasis agama Hindu dan sebagainya. Misalnya di Papua ada perda khusus Katolik dan sebagainya. Itu perkembangannya loh. Artinya norma agama ini juga cukup berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Norma agama Islam tentu sangat penting karena mayoritas kita adalah beragama Islam. Nah, itu norma yang ada hidup yang berkembang di dalam masyarakat selain norma hukum. Jadi norma tadi dimaknai sebagai suatu aturan, pedoman atau sebagai suatu alat ukur untuk menilai apakah suatu perbuatan itu baik atau tidak, sesuai dengan perilaku atau tidak dan sebagainya. Nah, apa kemudian persamaan di antara kaidah susilaan atau norma kesusilaan dan agama ya?
Norma kesusilaan dan norma agama bersifat otonom, yaitu ketaatan terutama karena tuntunan dari dalam diri individu yang bersangkutan. Jadi kalau tadi norma kesopanan dan norma hukum itu bersifat heteronom, di mana ketaatannya itu berasal dari luar diri manusia, ya. Kalau norma kesusilaan dan agama itu berasal dari intern, diri individu yang bersangkutan untuk mematuhi tidaknya. Ketaatannya berasal dari dalam itu sendiri. Kesusilaan itu kan berasal dari hati nurani, dari akhlak yang sudah ada sejak lahir. Kemudian norma agama itu karena kesadaran. Dia memeluk agama tertentu, meyakini ke agama tertentu, sehingga aturan-aturan dalam agama itu diyakini kebenarannya, maka dipatuhi. Nah, ini kesamaan kedua. Bersifat otonom. Ketaatan terutama karena tuntunan dari dalam diri individu yang bersangkutan sendiri, bukan dari luar, bukan dari masyarakat. Nah, itu macam-macam norma. Selain adanya norma hukum, ada norma kesusilaan, norma kesopanan, kemudian ada norma agama. Nah, itu norma-norma yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, lebih lanjut, di dalam pembahasan ini kita akan memperdalam terkait dengan norma hukumnya, ya, sifatnya. Nah, tadi perlu disampaikan norma-norma lainnya untuk memberikan perbandingan antara norma hukum dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat, di lainnya yang hidup dan tumbuh di dalam masyarakat. Nah, ada pembagian berdasarkan sifatnya itu. Norma hukum itu bersifat imperatif, memaksa, dan bersifat fakultatif atau tambahan. Jadi norma hukum yang dibuat oleh atas dasar kehendak manusia oleh badan atau orang yang berwenang membuatnya berdasarkan legitimasi tersebut, itu ada yang bersifat imperatif atau memaksa dan ada yang fakultatif atau tambahan. Ya. Dalam arti fakultatif ini dimaksudkan artinya bisa tambahan atau pilihan. Kalau imperatif itu keharusan, tidak ada pilihan. Misalnya itu ditentukan itu, ya harus dipatuhi, tidak ada pilihan lain. Tapi norma hukum ternyata juga ada yang mengatakan fakultatif, tambahan atau pilihan dalam konteks ini. Norma hukum yang sifatnya imperatif atau bersifat wajib atau bersifat memaksa tadi, norma yang terhadap mana orang yang berkepentingan tidak menyimpang dengan jalan perjanjian. Misalnya, pasal 46 ayat 2 Undang-Undang 74 tentang perkawinan yang menentukan bahwa jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya orang tua dan keluarga saudara dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya. Nah, norma ini bersifat wajib karena tidak ada tidak ada ketentuan pilihannya. Jadi anak yang telah dewasa itu wajib melihara menurut kemampuannya, berdasarkan kemampuannya, memelihara orang tua, keluarga, saudara, bila mereka itu memerlukan bantuan. Jadi ketika mereka membutuhkan itu, dalam ketentuan norma ini yang diatur itu ya anak dewasa itu wajib dia terkena beban untuk memberikan bantuan. Tidak ada pilihan lain. Berbeda dengan norma hukum yang bersifat fakultatif, melengkapi atau pilihan. Norma yang mengikat sepanjang, nah ini ada sepanjangnya. Para pihak yang berkewenangan tidak menentukan peraturan lain dengan perjanjian. Jadi kalau ini tadi kan norma yang imperatif tadi, norma terhadap mana orang yang berkepentingan tidak menyimpang dengan jalan perjanjian. Artinya di sini bersifat wajib memenuhi. Nah, kalau bersifat fakultatif ini ada pilihannya. Sepanjang para pihak yang berkepentingan tidak menentukan peraturan lain dengan perjanjian. Misalnya pasal 35 ya, yang menentukan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
Nah, jadi di sini ada pilihan di akhir perkataan. Norma atau aturan yang dibunyikan di dalam pasal ini masih bisa ditentukan lain manakala para pihak itu menentukan lain. Aturan pertamanya adalah bahwa harta bawaan dari laki-laki dan perempuan dan harta benda yang diperoleh dari masing-masing itu pada dasarnya ya di bawah penguasaan masing-masing. Pada dasarnya masing-masing itu punya istri ya punya istri, punya suami ya punya suami. Hartanya itu sepanjang para pihak tidak menentukan. Artinya ketika mereka sepakat ya nanti ada perjanjian dalam pernikahan itu untuk harta masing-masing itu disebut sebagai harta bersama. Nah itu artinya fakultatif, ada pilihan, ada tambahan. Nah, ketika mereka tidak menentukan lain, berarti dia terkena ini bunyi yang pertama. Jadi masing-masing itu tidak bisa mencampuri harta penghasilan, harta bawaan suami ya milik suami, harta bawaan istri milik istri. Tidak bisa diganggu-gugat. Ketika misalnya nanti ada pecekcokan, ya udah masing-masing tidak bisa mencampuri, tidak ada pembagian harta. Tapi ya ketika ada perjanjian bahwa misalnya suami membawa harta, istri juga membawa harta, ketika perjanjian ini sama-sama harta bersama, nah itu sudah terkena dalam artian fakultatif, tambahan atau pilihan. Jadi ada pilihan lain. Nah, pilihannya sudah di sepanjang para pihak menentukan lain, artinya ada kesepakatan. Nah, kalau imperatif tidak, dia ya bunyi pasal tersebut ya harus dipatuhi, tidak ada menentukan lain. Tidak ada pilihan para pihak itu untuk menentukan lainnya. Jadi harus dipatuhi. Nah, itu perbedaan. Ada yang bersifat imperatif di mana dia bersifat wajib ya, dan kemudian ada yang bersifat fakultatif, tambahan, atau dalam hal ini adalah para pihak itu bisa memilih menentukan lain berdasarkan kesepakatan. Nah, itu pembagian norma hukum berdasarkan sifatnya. Ada yang bersifat imperatif, dia memaksa. Ada yang fakultatif, artinya ada tambahan, ada pilihannya. Nah, yang kedua itu ada yang bersifat norma hukum, ada yang selain imperatif dan fakultatif, norma hukum itu bersifat perintah dan bersifat larangan. Nah, saya kira kalau hal ini sudah mafhum ya, terkait dengan bahwa ya ketentuan atau peraturan itu berisi perintah dan juga berisi larangan. Ada yang berisi perintah untuk melakukan atau larangan untuk tidak melakukan. Nah, norma yang bersifat perintah adalah norma yang memerintah orang berbuat sesuatu. Dan jika orang tidak berbuat, maka ia melanggar norma tersebut. Nah, di sisi lain, norma hukum itu juga yang bersifat melarangan atau verbot. Adalah norma yang melarang orang berbuat sesuatu, dan jika orang berbuat sesuatu yang dilarang itu, maka ia melanggar norma itu. Di satu sisi, yang berisi perintah ketika tidak melaksanakan dia melanggar, yang di satu sisi ketika melakukan dia malah melanggar. Nah, itu perbedaannya. Ada yang bersifat larangan dan ada yang bersifat perintah. Nah, itu ciri yang kedua. Nah, sama dengan konteks hukum Islam misalnya, ada yang bersifat perintah juga yang bersifat larangan. Yang bersifat perintah itu yang harus dilakukan, yang larangan ya tidak boleh dilakukan. Nah, itu sama dengan norma hukum yang dibuat itu ya ada yang bersifat perintah dan bisa bersifat larangan. Kemudian sifat hukum yang selanjutnya itu ada yang bersifat solen dan sen, atau dalam istilah yang umum itu ada hukum itu ada das solen dan ada das sen. Hans Kelsen dalam teori hukumnya telah menekankan adanya perbedaan antara das solen dan das sen. Apa itu yang dimaksud dengan solen atau das solen ya? Das solen yang dapat diungkapkan dalam bahasa Inggris itu adalah what ought to be, atau apa yang seharusnya ada. Jadi ketika mempelajari hukum itu selalu berbenturan antara yang idealita, ada yang ideal, yang seharusnya,
dan kemudian yang senyatanya. Ya, dalam bahasa hukum itu istilahnya ini, das Sollen dan das Sein. Das Sollen itu membicarakan konteks ideal hukum. Harusnya hukum itu harusnya peraturan ini dipatuhi sedemikian rupa. Tetapi di dalam kenyataannya, nah ini bicara kenyataan itu yang masuk dalam konteks Sein, das Sein. Dalam bahasa Inggris, what is atau apa yang ada, apa yang senyatanya. Nah, dan kedua ini selalu bertimbal balik ya. Makanya muncul namanya masalah hukum ya. Hukum itu yang dinamakan masalah hukum itu ya karena ada kesenjangan, ada perbedaan antara yang seharusnya yang disebut das Sollen dan das Sein yang senyatanya. Nah, norma hukum merupakan das Sollen apa yang seharusnya ya. Di lain pihak, sosial hukum merupakan suatu ilmu tentang apa yang ada. Karena sosial hukum mendeskripsikan apa yang ada atau kenyataan dalam masyarakat. Jadi, menurut Hans Kelsen ini, hukum itu harusnya ya berbicara terkait dengan Sollen itu saja. Tetapi, ya karena hukum ini harus diberlakukan di dalam masyarakat, maka harus bersinggungan terkait dengan keadaan di dalam masyarakat. Yaitu di dalam disiplin ilmu yang mempelajari itu adalah sosiologi hukum. Ilmu tentang apa yang ada atau yang senyatanya. Sehingga kedua konsep ini menimbulkan permasalahan yang disebut sebagai masalah hukum. Antara yang seharusnya dan senyatanya itu ada kesenjangan. Sehingga hukum itu ya ada kalanya dia berjalan sesuai dengan yang seharusnya yang dibunyikan di dalam pasal itu, tapi tidak sedikit juga yang bertentangan. Nah, biasanya inilah yang kemudian apakah hukum itu efektif atau tidak masyarakat kan di situ melihatnya antara kesenjangan antara Sollen dan Sein. Nah, dalam ranah ini Hans Kelsen itu selalu berpatokan ya hukum itu berbicara ought to be yang seharusnya. Nah, jadi yang dimaksud dengan norma hukum itu yang membicarakan terkait dengan norma yang seharusnya. Suatu yang harus ideal itu ya sesuai dengan norma yang ada. Nah, jadi di sini bisa terlihat bagaimana hukum itu memiliki suatu dimensi di dalam masyarakat itu yang disebut sebagai yang senyatanya tadi, bahwa hukum dan yang seharusnya senyata itu seringkali menimbulkan kesenjangan atau perbedaan. Nah di sini jadi sifatnya ada yang bersifat tadi ya, sifat norma hukum itu pertama ada yang bersifat imperatif ya, memaksa, dan ada yang bersifat fakultatif, kemudian ada yang berisi perintah dan larangan, dan kemudian Sollen dan Sein yang seharusnya atau yang senyatanya. Seharusnya di dalam hukum itu berbunyi demikian, seperti halnya yang dibunyikan di dalam pasal, tapi di praktiknya, dalam senyatanya, dalam istilah tadi dasennya itu tidak berjalan demikian. Nah, itu kemudian itulah yang kemudian membuka disiplin ilmu yang disebut sosiologi hukum. Jadi hukum itu dilihat dari sudut pandang sosiologi. Nah, untuk melihat bagaimana bekerjanya hukum itu. Kalau hukum hanya mementingkan tidak melihat konteks masyarakat, hanya dibentuk begitu saja semaunya itu, maka konteks dasarnya itu akan selalu bertentangan. Ya, di situ perbedaannya. Jadi sifat dari aturan norma hukum itu tadi ada bersifat imperatif, fakultatif, larangan, kemudian perintah, dan Sollen dan Sein. Nah, yang selanjutnya yaitu terkait dengan keberlakuan. Jadi di sini akan membicarakan masalah keberlakuan dari norma hukum itu sendiri. Berlakunya norma hukum ya. Menurut Hans Kelsen ada 4 macam lingkup keabsahan.
lingkup keabsahan dari norma-norma hukum itu. Pertama, ada lingkup waktu, ya, lingkup teritorial, lingkup materi, dan lingkup orang. Jadi di sini hukum itu berlaku itu akan selalu dilibatkan pada 4 komponen ini. Ya, keabsahan norma-norma yang dibentuk itu melibatkan 4 hal ini. Keabsahan dari norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat itu harus mempertimbangkan 4 hal ini. Pertama, lingkup waktunya, temporal sphere, kemudian teritorialnya atau wilayahnya. Wilayah keberlakuan hukum itu mencakup bukan siapa saja, tapi seberapa luas. Kemudian lingkup materinya dan lingkup orangnya. Nah, pertama adalah keberlakuan norma hukum menurut waktu. Nah, berdasarkan waktu, temporal sphere. Adalah keberlakuan hukum mulai pada waktu tertentu dan berakhir pada waktu tertentu. Jadi yang dimaksud keberlakuan hukum menurut waktu itu, hukum itu berlaku mulai dari kapan dan berakhir sampai kapan. Nah, dalam pasal 2, ketentuan umum peraturan perundang-undangan atau dalam aturan Stadblad, Algemeen Bepalingen van Wetgeving for Indonesia, aturan perundang-undangan untuk Indonesia, ini peraturan yang sudah peraturan Belanda yang peraturan yang dibentuk oleh Belanda yang diberlakukan di wilayah Indonesia jajahannya pada waktu itu, dan ini masih diakui di dalam pertimbangan di dalam suatu aturan undang-undang untuk melihat kapan sih berlakunya hukum itu, menentukan bahwa undang-undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut. Nah, ketentuan ini berlaku untuk semua bidang hukum. Jadi di sini melihat kapan berlakunya undang-undang, ya, ketika dibentuk undang-undang itu berlaku untuk ke depan. Bukan untuk peristiwa-peristiwa yang sudah ada ketika undang ini dibentuk. Nah, menurut peraturan ini, menurut waktunya itu, ya, berdasarkan waktu, undang-undang atau norma hukum itu berlaku ke depan untuk peristiwa-peristiwa setelah dibentuknya undang-undang ini, disahkan oleh badan yang berwenang, kemudian diketok palu kalau undang-undang oleh DPR, kemudian berlaku ke depan, untuk peristiwa ke depan, bukan ke belakang. Nah, di dalam hal ini disebut sebagai asas non-retroaktif. Nah, perlu diingat ini. Jadi hukum itu, atau norma hukum itu, berlaku asas non-retroaktif. Jadi tidak berlaku ke belakang. Nah, asasnya itu. Hukum itu berlaku untuk ke depan, bukan ke belakang. Nah, untuk semua bidang. Nah, kita berwaku di sini. Pemahaman yang awal kita di sini, bahwa hukum itu berlaku untuk ke depan. Ketika undang-undang itu disahkan, norma hukum yang dibentuk oleh pemerintah, oleh badan yang berwenang itu disahkan, ada undang-undangnya, itu berlaku untuk ke depan. Jadi digunakan untuk peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus hukum yang ada setelah undang-undang itu dibentuk. Nah, tetapi, ya, di sini ada tetapinya. Di dalam hukum pidana itu dijelaskan terhadap kasus-kasus tertentu itu undang-undang itu bisa berlaku surut. Nah, ini menariknya. Pernah di Indonesia kejadian di sini, yaitu terkait dengan kasus terorisme yang waktu itu dipimpin oleh siapa ya, lupa saya, Imam Samudra atau siapa itu. Waktu itu undang-undang terkait dengan terorisme ini belum ada. Nah, waktu ada teror yang terorisme lah, ada teroris gitu ya, dipimpin oleh jihadis itu, Imam Samudra kalau nggak salah. Di Indonesia itu belum ada undang-undang yang bisa menjerat itu. Nah, karena ada peristiwa ini, kemudian dibentuk suatu undang-undang itu, namanya undang-undang terorisme itu, undang-undang penanggulangan terorisme.
karena ini merupakan kasus pidana, kasus yang sangat berbahaya. Kalau seandainya ya, Imam Samudra ini tidak dijerat oleh hukum, ini akan berbahaya. Nah, itu pertimbangan. Maka undang-undang dalam pengecualian ada dikecualikan dalam kasus-kasus tertentu itu. Salah satunya terorisme, itu bisa berlaku surut. Artinya ketika undang-undang itu ketok, itu bisa dilakukan untuk peristiwa yang sebelum undang-undang itu dibentuk. Nah, ini dengan tanda kutip ya. Prinsipnya itu asas fakultatif, undang-undang, tapi ada pengecualian dalam konteks-konteks tertentu yang khusus. Salah satunya terkait dengan terorisme. Nah, keberlakuan norma itu menurut waktunya itu adalah berlaku ke depan, bukan ke belakang. Tapi dalam kasus tertentu dia berlaku surut. Salah satunya adalah kasus terorisme. Nah, di situ. Nah, ini keberlakuan norma menurut waktunya. Nah, berlakunya suatu norma dapat kita berakhir. Berawalnya kapan berlaku norma itu ketika undang-undang tadi disahkan, dibentuk untuk ke depan. Dan kemudian bagaimana undang-undang itu berakhir, suatu aturan itu. Nah, di sini ada dua. Ada dua kejadian atau dua peristiwa yang bisa mengakhiri suatu undang-undang. Berlakunya suatu norma hukum dapat berakhir pada waktu tertentu. Hal ini terjadi dalam hal pertama, apabila norma yang dibuat kemudian dinyatakan bahwa suatu norma sebelumnya tidak berlaku lagi. Nah, pertama, apabila norma yang dibuat dinyatakan bahwa norma sebelumnya tidak berlaku lagi. Artinya apa? Artinya ada norma baru, ada undang-undang baru, ada norma hukum baru yang dibentuk kemudian di dalamnya menyatakan bahwa norma hukum yang sebelumnya yang mengatur terkait dengan hal yang sama itu dicabut. Jadi tidak bisa berlaku lagi. Nah, itu pertama. Kalau kita dari semua itu membaca undang-undang, perhatikan di akhir itu apakah ada norma yang dicabut oleh norma yang sebelumnya. Jadi kalau sudah dicabut oleh undang-undang yang baru, itu hati-hati, jangan dipakai. Jangan dipakai lagi. Jangan dirujuk lagi pasal-pasalnya. Karena sudah dicabut dengan aturan yang baru. Karena itu sudah berakhir. Nah, jadi pertama, ketika norma itu tidak berlaku, ketika ada norma baru yang dibentuk, kemudian mencabut norma yang lama. Yang kedua, norma itu sendiri menentukan waktu berlakunya atau waktu berlakunya sampai berakhir sesuatu setengah. Yang kedua itu ketika dibentuk, ya norma hukum itu sudah ada ketentuan berlakunya, berlaku sampai misalnya waktu yang ditentukan di dalam hal itu. Nah, biasanya yang dimaksud poin B ini ya, huruf B ini adalah norma yang dalam bentuk keputusan, sehingga waktunya itu jelas. Kalau undang-undang itu undang-undang umum itu tidak ditentukan berlakunya. Jadi berakhirnya ketika ada norma baru. Nah, nanti kita pembahasan ini masuk di dalam konteks bisa di dalam hukum administrasi negara dan hukum peraturan perundang-undangan. Ya, di dalam mata kuliah itu. Jadi norma hukum itu berakhir atau undang-undang itu berakhir dengan dua. Pertama, ketika dibentuk dengan norma hukum yang baru, kemudian mencabut norma hukum yang lama. Yang kedua adalah di dalam norma itu sendiri sudah menentukan berlakunya. Akan berakhir kapan dan sebagainya. Nah, itu yang perlu diingat. Kapan norma hukum itu berakhir. Nah, itu keberlakuan norma hukum ya. Jadi melihat norma hukum mulai pada waktu tertentu dan berakhir pada waktu tertentu. Mulai waktu-waktu tertentu ketika disahkan oleh badan yang berwenang, ya, kalau kita dalam prosedur perundang-undangan ya sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan kemudian berlaku ke depan. Dan berakhirnya kapan? Ketika norma itu dicabut atau di dalamnya sudah ditentukan. Biasanya ya norma yang dibentuk pemerintah kemudian atau DPR itu sebagai badan yang berwenang itu ya mengatur norma yang berlaku tidak ditentukan waktunya. Makanya ketika berlakunya itu ketika hukum itu dibentuk norma baru. Nah, di sini perbedaan dengan norma hukum untuk melihat kapan berlakunya norma hukum. Dilihat dari waktunya.
Yang selanjutnya itu adalah keberlakuan norma hukum menurut tempat. Ya. Tadi dilihat dari segi temporir atau waktu. Yang kedua dilihat dari segi tempatnya atau teritori. Apa itu yang dimaksud dengan keberlakuan norma hukum menurut tempat? Adalah berlakunya norma hukum di tempat tertentu. Jadi norma hukum itu kadang juga menentukan di wilayah mana dia berlaku. Ya. Sekarang ini pada umumnya norma hukum berlaku jika peristiwa terjadi di tempat yang merupakan wilayah yurisdiksi. Nah, di dalam norma hukum menurut waktu itu dikenal istilah asas teritorialitas. Jadi, norma hukum yang dibentuk oleh di pemerintah Indonesia, negara Indonesia, tentu tidak bisa berlaku di wilayah lain di luar Indonesia. Nah, itu yang dimaksud menurut tempatnya. Sesuai dengan yurisdiksi kewenangan pengadilan negara pembuat norma hukum. Jadi norma hukum itu ada yurisdiksinya. Ya. Umumnya ya yang dibentuk norma itu dibentuk di negara tertentu yang berlaku situ. Misalnya adalah norma undang-undang. Ketika ada norma perda peraturan daerah, norma itu ya berlaku di mana wilayah perda itu dibentuk. Misalnya di perda Provinsi Lampung ya berlakunya hanya di Provinsi Lampung, tidak bisa berlaku di luar. Nah, itu yang dimaksud dengan norma keberlakuan norma menurut tempatnya. Nah, yang merupakan suatu asas teritorialitasnya di dalam konteks ini pembahasan norma hukum ini dia dikenal istilah asas teritorialitas, di mana hukum itu berlaku di wilayah yurisdiksi, di mana dia pembuat norma hukum itu. Namun dalam perkembangannya itu sekarang ini juga terdapat perluasan yurisdiksi, yaitu jika peristiwa terjadi di luar wilayah negara, tetapi masih di dalam kapal laut atau pesawat udara yang terdaftar atas nama negara yang tertentu, maka norma hukum dari negara itu diberlakukan terhadap peristiwa yang bersangkutan. Nah, ini sudah mempelajari teori-teori ini sudah nanti masuk di dalam kajian ilmu hukum internasional. Nah, salah satunya di sini. Menarik. Nah, di sini. Jadi, salah satu pembahasan di dalam mata kuliah hukum internasional itu terkait dengan yurisdiksi hukum. Ya. Di sini ditentukan nih. Jika peristiwa terjadi di luar wilayah negara, ya, ketika ada kasus hukum, itu terjadi di luar wilayah hukum yang di mana orang itu hidup. Misalnya orang Indonesia. Misalnya itu adalah orang Prancis, gitu. Dia berbuat kasus hukum, tapi di mana? Di dalam kapal laut yang berbendera Indonesia. Maka orang ini meskipun dia di luar wilayah Indonesia, ya, karena kapal lautnya ini adalah berbendera Indonesia, maka hukumnya itu berlaku hukum Indonesia. Atau pesawat udara yang terdaftar atas nama negara tertentu, maka norma hukum dari negara itu berlaku terhadap peristiwa yang bersangkutan. Jadi di sini perkembangan teritorialitas. Ketika kapal itu berbendera Indonesia atau pesawat berbendera Indonesia, meskipun dia terbang di yurisdiksi di luar negara Indonesia, orang ini masih dikenakan hukum di mana kapal itu berbendera. Oleh negara, kapal itu mendapatkan bernaung. Gitu. Jadi hukum masih bisa diterapkan. Meskipun itu terjadinya di luar wilayah Indonesia. Misalnya ternyata ada penyelundupan gitu di kapal laut atau siapa, tapi penyelundupan itu kapal Indonesia dan kemudian penyelundupannya di perairan negara tetangga misalnya. Mana hukum yang dikenakan? Di dalam konteks ini, yang digunakan masih menggunakan hukum Indonesia, karena itu adalah masih menggunakan kapal berbendera Indonesia. Yang terdaftar atas nama negara yang di mana kapal itu mendaftarkan pengesahannya, mendaftarkan izinnya tadi. Nah, di situ.
Jadi tidak hanya wilayah hukum itu dibentuk Indonesia, tapi kalau sudah masuk di wilayah teritorial yang lain, adanya perkembangan perluasan yurisdiksi di sini terkait dengan norma hukum menurut tempat. Nah, selanjutnya norma hukum menurut orang. Keberlakuan norma hukum menurut orang adalah keberlakunya norma hukum dengan melihat orang yang menjadi pelaku dari peristiwa tersebut. Seseorang mungkin saja berada di luar wilayah negaranya sendiri, tetapi dalam hal tertentu norma hukum negaranya dapat diberlakukan terhadap dirinya jika ia kembali ke wilayah negaranya. Misalnya dalam hukum pidana Indonesia, keberlakuan hukum menurut orang ini dinamakan asas nasionalitas aktif. Nah, nanti akan di mata kuliah hukum pidana nanti akan mengenal istilah ini, asas nasionalitas aktif. Yaitu norma hukum pidana Indonesia berlaku bagi orang warga negara Indonesia ketika di luar Indonesia melakukan suatu kejahatan menurut hukum pidana Indonesia. Dengan syarat bagi perbuatan itu juga merupakan tindak pidana di negara di mana perbuatan itu dilakukan. Dengan syarat bagi perbuatan itu juga merupakan tindak pidana di negara di mana perbuatan itu dilakukan. Nah, jadi hukum ini istilahnya melekat ke orangnya. Menurut keberlakuan menurut orang ini maksudnya hukum di mana dia pergi selalu nempel di situ pemberlakuannya. Jadi maksud dengan di sini. Berlakuan hukum menurut orangnya itu. Jadi, meskipun dia melakukan kejahatan misalnya di luar negara Indonesia, karena itu yang melakukan orang Indonesia, catatannya apa? Manakala perbuatan yang dilakukan itu juga dianggap pidana oleh negara di mana dia melakukan perbuatan itu. Maka bisa diberlakukan hukum Indonesia ketika dia kembali. Tapi kalau misalnya itu bukan dianggap pidana di negaranya itu, karena syaratnya ini adalah bagi perbuatan itu juga merupakan tindak pidana di negara dia melakukan perbuatan tersebut. Jadi menurut asas nasionalitas aktif itu, norma hukum pidana Indonesia berlaku untuk warga negara Indonesia ketika di luar Indonesia melakukan perbuatan atau kejahatan menurut hukum pidana Indonesia. Maka bisa diberlakukan kepada orang yang bersangkutan menggunakan hukum pidana Indonesia. Nah, di sini yang dimasukkan dengan keberlakuan norma hukum menurut orang. Yang terakhir, keberlakuan norma hukum menurut materi atau soal adalah berlakunya norma hukum yang dengan melihat soal atau materi perkara. Dalam hukum pidana Indonesia ada dua pokok yang berkenaan dengan hal ini dan diberlakukan norma hukum pidana Indonesia. Pertama, perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan di luar Indonesia yang merugikan kepentingan nasional saya tadi, asas nasionalitas aktif. Ya. Dia melakukan kejahatan pidana dan melanggar undang-undang yang ada di Indonesia dan itu merugikan di negaranya, merugikan negara Indonesia, maka bisa diberlakukan hukum Indonesia. Materinya ya. Kemudian perbuatan-perbuatan tertentu yang dilakukan di luar Indonesia yang merupakan kejahatan internasional tertentu seperti kejahatan pembajakan ya, di laut, membajak laut ya, di pesawat udara serta kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas. Nah, ini dinamakan sebagai asas universalitas. Ya. Nah, itu pemberlakuan hukum berdasarkan materinya. Materi itu terkait dengan kasusnya apa. Sesuai dengan kasusnya. Kalau kasusnya kejahatan pembajakan di laut atau pesawat udara misalnya, atau kejahatan mata uang, misalnya memalsukan uang kita misalnya, maka ya juga disebut sebagai bisa diberlakukan hukum. Nah itulah beberapa keberlakuan hukum ya. Pertanyaannya, untuk menjawab pertanyaan hukum itu berlaku untuk seberapa luas, pada siapa saja, dan untuk apa saja. Nah itu dijawab di sini, keberlakuan hukum. Jadi dilihat hukum itu berdasarkan lingkup waktunya, ya, kapan dia harus berlaku dan berakhir, kemudian dalam lingkup wilayahnya, seberapa luas dia bisa menjangkau
orang yang melakukan perbuatan kejahatan misalnya, atau seberapa luas jangkauan berlakunya wilayahnya. Tadi dijelaskan dalam perkembangannya sudah sangat luas, bahkan di luar yurisdiksi Indonesia atau di luar yurisdiksi di mana hukum itu dibentuk. Kemudian dilihat dari lingkup materinya, ya, kemudian dilihat dari lingkup orangnya, bahwa hukum itu melekat kepada siapapun yang itu masih di dalam ketika melakukan pelanggaran berdasarkan hukum negaranya, meskipun dia dilakukan di negara yang lainnya. Nah, itulah beberapa pendalaman terkait dengan norma hukum, ya, norma ilmu hukum sebagai norma hukum. Nah, yang dimaksud norma hukum di sini tadi disahkan bahwa norma itu dibentuk oleh badan yang berdaulat dengan kehendak manusia, kehendak sengaja dibentuk oleh manusia. Nah, baik, jika ada tanggapan atau pertanyaan, saya berikan waktunya. Masih aktif kan? Suara saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Pak. Masih, Bapak. Oke, Masih. silakan. Masih, Pak. Masih, Pak. Duh, sakit. Duh. Sangat paham, Pak. Jadinya nggak ada yang ditanyain mungkin pada Paham ya? Pak. Syukur. Pak. Ya, siapa itu? Pak. Pandangan Bapak kepada Presiden Prancis gimana, Pak? kepo kamu ini. Kenapa jadi ke situ? Hukuman apa yang pantas untuk dia dapat, Pak? Hukuman mati. Itu sudah menghina Nabi, Pak. Itu melanggar Ya, norma kita- apa, Pak? Kita Norma lihat agama, saja Pak. perkembangan kasus itu aja gimana dalam hal ini. Ya, Pak, Indonesia itu kalau dibunuh. Pak, itu kalau dibunuh presidennya gimana, Pak? Katanya ada hadis yang bicara yang kalau menghina Nabi itu pantas untuk dibunuh, Pak. Gimana, Pak? di saat Masalahnya karena kita kan nggak ada hukum, kita bunuh kita juga dihukum. Nanti kita bertanya kepada Quran Al-Hadis ya. Asik. Ayo, mantap, Gong. ya, kasus itu kasus universal ya, bisa dilihat dari aspek manapun. Jadi ya kita lihat aja perkembangan itu. Kalau hukum dan sebagainya, hukum Islam kita juga nggak bisa memberlakukan hukum Islam untuk menghukum pembunuh dia. Yang ada kan hanya mengecam dan sebagainya. Ya, tapi dilihat konteks kasusnya di mana salahnya. Jika ada hukum yang menjerat dia, ya bisa saja diberlakukan hukumnya. Tapi kan pertanyaannya hukum apa itu? Tadi kalau dilihat dari teritorialitas pemberlakukan hukum, ya kalau selama di hukum Prancis tidak ada yang mengatur terkait dengan penistaan agama, ya nggak bisa dihukum, kecuali ketika itu dilakukan di Indonesia. Ya, oleh orang Indonesia kemudian ini pasti ada hukumnya yang diterapkan. Nah, sekarang kan yang ada hanya sanksi di sini, sanksi internasional, tindakan pemboikotan produk dan sebagainya. Itu yang memilih itu siapa? Kalau hanya kita berpegang pada hadis kemudian bisa dibunuh, siapa yang akan membunuhnya? Nah, pertanyaan kan itu. Kamu membunuhnya karena dasar hadis itu. Ya kamu sendiri yang celaka gitu. Oke. Nah, di sini terkait dengan hal itu kita harus pandangan ya hanya negara-negara lain yang memang kita sebagai orang Islam ya bisa
mengecam lah istilahnya. Ya, lihat kasusnya. Kalau saya Uki memahami mau ke demikian. Prancis, Pak. Misalkan, ya Just to boikotan French. itu salah satu sebagai sanksi. Boikotan produk-produk Prancis ya. Kalian kan juga mau boikot apa? Emang punya barang-barang dari Prancis, sanggup membelinya tak? Ada, Pak. Susu SGM, Pak. Ya, punyanya kan paling cuman KW aja kan. Gucci. Mau pakai Rexona, Kalau ada Pak. yang mau buang Gucci, mau buang itu, kasih ke gua aja ya. Nah, Gratis. jadi ya dalam sikap ini kita lihat perkembangannya aja. Kecuali kalau misalnya penistaan itu dilakukan di Indonesia dan sebagainya, ya kan ada hukum yang diterapkan. Kalau hanya berdasarkan hadis, kalau kita tidak tahu negara mana yang menerapkan hukumnya, ya kalau kemudian membunuh dan cuma berdasarkan hadis malah menjadi kasus lain. Wajah Islam malah bisa tercoret lagi kan. Iya. Ya, Masa Pak, Nah, di di situ. Indonesia banyak, Pak. Scan dulu ya. Oke, mungkin itu saja. Saya screenshot dulu, silahkan diaktifkan kameranya. Ya. ini Pak, puasa dulu lah Pak. Akhirnya kepake juga ini di lampu. Ayo Pak, sudah belum Pak? 1, 2, Gak ada yang bisa 3. nyoba. Baru rumah bubble ini bisa kayak. Satu lagi, 1, 2. Tapi dikit yang pakai yang ada scanner dananya dia. Oke, kita akhiri ya program pada hari ini dengan baca hamdalah. Sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar closing jar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini jar. Nanti juga dituliskan di apps-nya di grup ya, di nama sama. Jadi nulisnya itu urutan saja, jangan satu-satu nulis. Nomor 1 Iya, saya Pak. pasti urutan gitu. 2 itu nama dan MPM-nya. Ya. Agung pertama, Pak. Iya, Pak. Untuk semuanya untuk di koordinir ya. Siap, Pak, siap. Siapa?